Oke. Assalamualaikum Pak Mas Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak kabarnya Mas nih Bu Hadi, Su? Alhamdulillah sehat. Pak Mas Hadi beserta keluarga bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Pak Mas Hadi, mohon maaf. Bisakah mengganggu waktunya sebentar? Oh, siap Bu. Eh, Iya, Gimana Bu? Ada eh, yang bisa di mau itu Bu? iya, mau ngobrol nih Pak. Saya ada beberapa kendala nih Pak, yang menjadi beban pikiran saya. Adalah bagaimana ketika saya menghadapi guru senior yang ada di sekolah saya gitu. Apakah kita bisa ngobrol sebentar? Siap Bu, siap. Bisa Bu. Mhm. Bu, biasanya apa sih yang menjadi kendala Ibu tuh ke senior-senior di sekolah Ibu tuh Bu? Kendalanya ya mungkin salah satu di antaranya ketika saya memberlakukan aturan yang mungkin, baik untuk kemajuan sekolah, biasanya guru senior, eee, bukan selalu ya, terkadang itu tidak mengindahkan aturan yang, saya tetapkan. Alangkah, baiknya kita kan berkolaborasi gitu ya, beserta rekan sejawat ataukah, mungkin karena usia saya yang terlalu dibilang masih muda, sehingga beliau-beliau ini agak sedikit apa, merasa merasa apa ya, sungkan ataupun bagaimana dengan saya, tapi saya juga masih menghormati beliau-beliau. Saya tidak bermaksud untuk menggurui beliau-beliau. Saya hanya pengen dekat antar satu sama lain gitu kan. Saya juga tidak ada klasifikasi antara senior maupun junior, tidak ada kelas-kelas seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa ya, setiap kali saya memberikan program sekolah yang kira-kira bisa memajukan sekolah itu, sepertinya guru-guru senior, agak susah untuk diajak kerjasamanya gitu, Pak. Berarti di sekolah Ibu rata-rata berarti senior, guru-guru senior semua ya Bu ya? Iya, Pak, kebanyakan guru senior. Dan untuk, memang tidak sering sih, Pak, hanya jarang saja. Ketika, saya mengajak untuk berdiskusi, bagaimana caranya mengembangkan apa kualitas pelayanan sekolah ataupun pelayanan pendidikan yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, beliau-beliau juga sangat antusias sebenarnya. Cuman akan tetapi dengan jalan pikiran mereka mungkin agak sedikit apa ya, bukannya kurang masuk akal, tapi memang sepertinya apalagi kita di zaman yang sekarang kan di zaman yang modern, saya minta bantuan terkadang untuk mengisi kerjaan, nanti juga saya tidak serta-merta menggurui mereka. Saya selalu berkolaborasi dengan rekan guru yang lain juga dan apa dengan guru senior juga dalam contohnya dalam pengisian e-kinerja PMM ataupun e-kinerja BKN, saya selalu mengajak guru-guru saya untuk mengerjakan bersama-sama. Nah, ketika pengerjaan itu terkendala di guru senior, saya juga tidak lupa juga untuk membantu guru-guru senior ataupun meminta guru-guru yang lain yang bisa teknologi itu untuk membantu rekan sejawatnya gitu. Eh, Nah, Bu, biasanya yang menjadi kendala di guru senior itu apa ya Bu biasanya Bu? Kendalanya mungkin salah satu di antaranya pola pikir Pak yang pertama, terus juga memang yang namanya mindset itu sangat berpengaruh Pak kepada aktivitas kita sehari-hari. Ketika mindset kitanya sendiri cenderung masih berjibaku dalam hal itu, tidak bisa diajak untuk maju
sesuai dengan perkembangan yang sekarang, sepertinya saya harus lebih intens lagi tuh, Pak. Terus juga, masalahnya kan yang guru-guru senior itu ini kan kebanyakan kan, eee, apa ya, mohon maaf masih kurang mampu dalam, mengoperasikan, komputer, terus juga dalam pembelajarannya juga masih, pembelajaran yang apa ya, dengan metode ceramah gitu. Padahal anak-anak sudah antusias gitu, kalau digunakan dengan pembelajaran yang metodenya dengan audio visual, mungkin anak-anak juga akan lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran-pelajaran tersebut. Oke. Jadi apa namanya, guru-guru senior di Ibu rata-rata, bukan rata-rata ya, kebanyakan yang senior itu kurang mampu ya Bu ya dalam eh, ilmu teknologinya berarti ya Bu ya. Terus juga dalam metode pembelajaran juga kebanyakan masih metode-metode yang lama, yaitu dengan metode Mhm, ceramah. Eh, kontekstual ya. jadi rencana Ibu untuk menghadapi guru senior yang seperti itu apa kira-kira? Rencana saya sih tadinya mah kan untuk melakukan suatu perubahan itu kan tidak harus, seperti membalikkan telapak tangan gitu ya, Pak, ya. Jadi saya harus pelan-pelan merubah mindset guru-guru senior demi keberlangsungan, keutuhan, dan juga, kemajuan sekolah kita gitu ya. Salah satu di antaranya yaitu, sering memberikan apa namanya, coaching, sering juga apa, jadi coach dalam pembelajaran, apa ya, peningkatan kompetensi guru-guru saya di sekolah gitu. Dan mereka pun, kalau penyampaian sayanya memang, terasa baik juga untuk dampak beliau-beliau, beliau juga mengikuti sih sebenarnya. Terus juga salah satu di antaranya yaitu selain seperti itu, saya juga secara personal, saya ajak ngobrol dengan guru-guru senior saya tersebut. Apakah nanti apa tujuan, kita berada di sekolah itu apa sih gitu kan. Ya mengembalikan lagi ke keyakinan-keyakinan sekolah yang sudah kita buat dan sudah kita terapkan gitu. Apakah kita masih mau berada di jalur keyakinan sekolah tersebut ataukah tidak gitu, Pak. Oke Bu. Rencana Bu, bukan rencana sih. Ada enggak sih yang bisa membantu Ibu dalam apa namanya, dalam membantu untuk kemajuan para guru-guru senior Ibu? Ada enggak yang bisa membantu Ibu dalam di sekolah tersebut? Jelas tentu ada, Pak. Salah satu di antaranya yaitu kan pengawas bina, dan selain kepala sekolah yang selalu dibina, saya juga meminta bantuan, pengawas untuk membina internal saya, guru-guru di sekolah saya. Ketika saya sekali, 2 kali, 3 kali sudah membina guru-guru saya, terus juga tidak ada perubahan, maka saya akan, eee, meminta bantuan kepada pengawas sekolah untuk membina di rapat intern sekolah saya tersebut, Pak. Dan juga mungkin dengan adanya perkumpulan-perkumpulan yang ada apa tuh, perkumpulan gugus, kemudian perkumpulan ranting, biasanya kan di situ ada, ya sedikit waktu untuk pembinaan disiplin ASN juga ada. Nah, dari situlah, mungkin bisa membantu sedikit pemahaman kepada guru-guru saya. Terus juga salah satu di antaranya bisa dikatakan saya selalu, menyuruh bapak dan ibu guru saya, baik yang senior ataupun yang junior itu untuk mengikuti berbagai macam diklat, webinar, sehingga bisa menambah pengetahuan, guru-guru saya, menambah kompetensi guru-guru saya, sehingga
pemikirannya bisa nambah luas gitu, pengalamannya sudah bisa, kalau memang pengalaman sih sudah tidak bisa dipungkiri lagi untuk guru senior, mungkin ditambah itu lagi lah biar tidak, hanya utek-utek aja di situ gitu, Pak. Jadi intinya mah di segi pembelajaran dan apa, kalau senior kan rata-rata sudah mahir ya Bu ya. Udah Cuman mahir. sekarang kan dunia dunia sudah maju atau sudah teknologi semuanya. Jadi Mhm, semuanya itu sudah berteknologi lah intinya. Eh, mhm, jadi rencana Ibu kan sudah berkonsultasi dengan pengawas, sudah kegiatan mhm. di kecamatan dan sebagainya lah, intinya seperti itu ya Bu, di apa namanya, Mhm. kombel-kombel juga. Nah kalau di sekolah Ibu sendiri, selain Ibu ada enggak yang bisa membantu Ibu untuk eh, apa namanya, untuk membantu para senior dalam mengerjakan atau ya intinya mah, kalau senior kan susahnya di ilmu pengetahuan di ipteknya ya Bu ya. Ada enggak Bu Iya, yang bisa membantu untuk ya lebih mudah ibunya gitu? Ada enggak ada guru Pak sebenarnya, atau ada Pak. Jadi di kita itu memang, bukan hanya senior yang banyak, tapi juga junior juga ada gitu. Nah, junior-junior ini alhamdulillahnya mereka itu pada pinter teknologi, Pak. Jadi ya yang junior ini sering membantu yang senior-senior dalam menghadapi permasalahan di bidang teknologi. Seperti halnya dalam, eee, pekerjaan PMM, kemudian kinerja BKN, kalau mentok-mentok nanti, dari yang senior, yang junior-junior ini nanti membantu ke yang seniornya, gitu, Kak. berarti ada yang bisa membantu ya Bu ya? Ada, tidak Nah, lepas, tidak lepas tangan gitu. Terus kalaupun misalkan yang dari berarti guru-guru yang juniornya tidak mampu, baru ke saya nantinya tuh. Bu, nanti bagaimana ini bla 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 bla. Nanti saya yang baru bisa membimbing mereka. untuk kedepannya apa yang Ibu inginkan di sekolah tersebut? Untuk ke depannya jelas, jelas saya menginginkan bahwa kondisi sekolah saya bisa kondusif, kemudian juga bisa menciptakan budaya yang positif, bisa ada rasa kekeluargaan antar satu sama lain, tidak ada lagi namanya geng-gengan gitu. Pokoknya mah, bisa memajukan sekolah dari internal kita sendiri. Jadi menjadikan sekolah yang inovatif ya Bu ya? Ya, benar. Nah dari pembicaraan kita atau titik pembicaraan kita, apa yang dapat Ibu ambil dari pembicaraan ini? Eee, Setelah saya tadi ngobrol sama Pak Mas Hadi mengenai dilema ketika menghadapi guru senior, jadi saya punya inspirasi gitu, saya harus apa, membersamai beliau-beliau, supaya bisa mengerjakan pekerjaannya dengan mudah, menyenangkan, dan juga santai, ya dengan cara yang tadi saya sering ngajak ngobrol berupa coaching, kemudian saya sering, jadi coach juga dalam, peningkatan kompetensi guru-guru saya, terus juga saya juga sering banget untuk ngajak guru-guru saya untuk apa ya, mengikuti diklat, webinar, ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi pedagogi maupun profesionalitas mereka. Terus juga saya juga, memang harus lebih, intens ketika saya tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, saya harus bisa, minta solusi, pendapat bersama dengan pengawas sekolah untuk bisa menghadapi masalah yang ada di sekitar saya gitu. Oke.
Ya Bu, mudah-mudahan apa yang diinginkan dapat dicapainya Bu. Karena ini Amin. waktu juga udah di waktu-waktu terakhir ya Bu ya. Iya, Rencananya nih, kapan nih Ibu mulai mengaksikan atau mempublikasikan ke warga sekolah nih Bu, sebenarnya bahwa sih sekolah itu harus seperti ini. sebenarnya sih kalau aksi sih udah ya Pak ya. Cuman tinggal konsistensi kitanya sendiri dalam penerapan aksi tersebut. Berarti tinggal konsisten ibunya atau di guru-gurunya ya Bu ya. Oke siap Bu. Iya, iya, Makasih. maksudnya konsistensi dalam pergerakan kita, bagaimana cara merubah mindset kita mengenai dunia pendidikan, mengenai kemajuan sekolah, mengenai apa ya, perubahan yang baik gitu untuk sekolah kita dan juga untuk kita semua pokoknya mah. Oke siap Bu. Terima kasih Bu. Karena Iya, terima kasih percakapan banyak. kita sangat singkat ya Bu. Jadi Ya, mudah-mudahan dari percakapan ini Ibu bisa mendapatkan apa namanya titik temu lah dalam permasalahan Ibu dan mudah-mudahan kedepannya tidak menjadi dilema lagi. iya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Dengan ngobrol seperti ini, alhamdulillah ada inspirasi bagaimana caranya saya bisa mencari solusi dalam permasalahan ini secara Siap Bu. mandiri. Terima kasih banyak Pak Mas Adi. Sama-sama Bu. Salam buat keluarga. Siap Bu. Salam balik juga Bu. Terima kasih banyak Pak Mas Assalamualaikum. Adi. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Pak Mas Adi hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kelihatannya Bapak hari ini sepertinya mukanya agak masam. Kira-kira ada permasalahan apa yang Bapak pendam? Eh, banyak sih Bu, terutama di kelas Bu. Hmm, Siswa yang masih aja yang pasif dalam pembelajaran Bu. Jadi kurang aktif dalam menerima pelajaran saya. Jadi saya agak bingung jadinya. berarti hari ini kita ngobrol mengenai ini ya, mengenai apa pembelajaran siswa yang pasif ya. Iya Bu. Mm-mm. Nah, terus bagaimana apa sih yang lakukan ketika mengetahui ada beberapa anak ataupun ada satu anak yang dalam pembelajaran yang Bapak sampaikan itu pasif? Eh, kebanyakan anak kan aktif itu pasif. Jadi saya tuh coba berinteraksi sih sebenarnya Bu, berinteraksi dengan anak tersebut. Apa yang menyebabkan dia itu pasif dan emang banyak faktor sih yang menyebabkan dia pasif itu. Saya identifikasi itu yang pertama anak itu apakah tidak suka dengan pelajaran yang sekarang dilakukan itu ataukah emang anaknya lagi males
atau emang karena pergaulan dianya sih Bu? Oh, mungkin bisa jadi apa ya, itu mungkin faktor internal ataupun eksternal dari anak itu sendiri ya Pak ya. Iya Bu. Kira-kira apa rencana Bapak untuk kedepannya mengatasi anak atau siswa yang pasif tersebut? Mungkin saya akan buat kelompok untuk kegiatan itu atau untuk pelajaran matematik ya Bu ya. Hmm. Terutama anak itu akan saya masukkan ke kelompok anak-anak yang aktif. Hmm. Mudah-mudahan dengan berbaur dengan anak yang aktif, anak ini bisa terbawa aktifnya, atau mungkin juga saya akan ke rumahnya Bu, nanya ke orang tuanya apa yang menyebabkan dia itu jadi pasif di kelas, dan juga saya akan eh, nyari temannya yang akrab dengan dia, apa yang menyebabkan dia itu menjadi pasif di kelas, apa yang menyebabkan dia tidak mau atau kurang kurang apa namanya kurang membuat dia Kurang semangat minat dalam belajar belajar. di kelas. Nah, ya. Berarti nanti Mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. iya, berarti rencana Bapak selain untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga home visit ya kayak terus juga eh, memahami anak, kebutuhan anak apa sih yang mau diinginkan supaya pembelajaran kembali aktif, begitu ya Pak ya? Iya Bu, biar anak itu Hmm. kembali aktif, karena saya kalau melihat anak yang pasif dan sebagainya itu, jadi saya tuh dalam mengajar jadi kurang percaya diri gitu. Apakah Hmm. masuk atau tidak, ataukah emang anak ini suka atau tidak. Jadi akhirnya seharusnya pembelajaran itu dengan maksimal ke yang lainnya jadi terpengaruh jadinya tuh. Dengan adanya anak yang pasif itu jadi sayanya yang terpengaruh jadinya. Iya ya, Pak ya. Pasti dampaknya juga nanti ke pembelajaran Bapaknya juga ya, Pak ya, eh, dalam menyampaikan pelajaran ketika ada anak yang pasif, Bapaknya juga kadang terpengaruh dalam memberikan pelajaran selanjutnya ya, Pak ya. Terus Iya Bu, benar. kira-kira kendala apa ataupun keputusan apa yang akan Bapak eh, kerjakan selain di rencana Bapak selanjutnya? Ya mungkin saya coba langsung saya praktekkan bagaimana mengajar yang lebih menarik mungkin Bu. Akan saya buat Hmm. pembelajaran yang lebih menarik biar anak-anak lebih aktif kembali, dan mudah-mudahan anak yang pasif itu juga terbawa dengan kondisi yang aktif. eh, ya selain saya mencari informasi yang tadi, mencari dari komisi ke keluarganya, dari teman-teman dekatnya, dan juga materinya ini membuat dia suka atau tidak, dan juga anak ini emang suka atau tidak, atau mungkin pembelajaran yang saya berikan yang membuat dia tidak suka. Itu yang akan menjadi titik permasalahannya. Jadi saya akan membuat pembelajaran itu lebih menarik lagi mungkin di situ. Baik Pak, apakah pertanyaan saya selanjutnya, apakah nanti langkah yang akan Bapak lakukan itu hanya bersifat sementara ataukah nanti konsisten dengan apa yang Bapak lakukan? Insya Allah konsisten Bu, terutama di pembelajaran-pembelajaran, karena setiap pembelajaran mungkin kan anak kan pasifnya berbeda-beda Bu. Jadi saya Hmm. juga identifikasi dulu metode pembelajaran saya mungkin ke depannya, biar anak itu ya, saat pembelajaran mereka tuh tidak pasif gitu. Karena mungkin di matematik dia pasif,
Tapi waktu Hmm. di pembelajaran di PKN dia aktif. Apakah karena dia emang suka di pembelajaran itu Mm-mm. ataukah emang dianya pemahamannya kurang gitu. Makanya untuk pembelajaran yang lebih aktif lagi, lebih mengasihkan lagi, saya akan buat untuk kedepannya. Hmm. Baiklah, berarti atas pembicaraan kita yang mengenai kasus apa siswa dalam pembelajaran yang pasif, berarti Bapak sudah menemukan solusinya sendiri ya Pak ya? Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak bisa membuat rencana aksinya, terus juga bisa dilakukan secara konsisten. Ya, Baik Bapak, mudah-mudahan. alhamdulillah untuk coaching kita kali ini sudah berjalan dengan baik. Nanti Bapak tinggal persiapkan saja untuk rencana aksinya dan juga ya, lain halnya. Mudah-mudahan berjalan lancar, mudah-mudahan siswa Bapak yang tadinya pasif kembali aktif lagi di semua mata pelajaran yang Bapak Amin. sampaikan. Amin. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ke depannya pembelajaran yang saya berikan ke anak-anak bisa menjadi anak yang aktif semuanya dan anak-anak juga senang dalam pembelajaran saya dan minta doanya juga mudah-mudahan saya bisa membuat pembelajaran yang membuat anak itu senang. Terima kasih. Oke Bapak, selamat beraktivitas kembali karena berhubung waktu jam masuk sudah berbunyi, maka saya akan menuju ke kelas yang lainnya dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya Bu, terima kasih.